Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, mengurapi kami, melalui jaringan virtual ini kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Biarlah apa yang akan kami pelajari ini boleh kami pahami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, terlebih kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin tanggal 10 Juli 2023 yang berjudul Mengalami Pengertian dari Roh Kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam melaporkan doanya dikatakan Paulus mencatat satu permintaan utama yang ia tempatkan di hadapan tahta Allah. Dia mencatat bahwa Roh Kudus telah masuk ke dalam kehidupan orang percaya pada saat pertobatan mereka. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus berdoa memohon berkat roh yang baru untuk memberikan pengertian rohani yang dibutuhkan, yang berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang Yesus. Ini kita bisa lihat dalam Efesus pasal yang pertama ayat 17, dengan istilah dikatakan untuk mengenal Dia yang benar. Apakah tiga topik yang Paulus doakan agar Roh Kudus memberikan pemahaman khusus kepada orang percaya? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita baca dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 17 sampai 19 dikatakan bahwa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi dia yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ketika Paulus berdoa memohon pengertian bagi mereka tentang pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yang terdapat dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 18, dia berdoa agar mereka waspada terhadap tindakan yang telah diambil Allah di masa lalu untuk keselamatan mereka. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai 9 dan ayat 11 sampai 13. Dan masa depan yang gemilang yang Dia rencanakan bagi mereka. Ini kita bisa lihat dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 10 dan ayat yang ke-14. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika dia berdoa memohon pengertian tentang betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus yang terdapat dalam kitab Efesus 1 ayat 18, dia sedang mengingat gagasan di perjanjian lama tentang orang-orang percaya sebagai milik pusaka Allah. Ini kita bisa lihat dalam kitab perjanjian lama dalam Ulangan pasal 9 ayat 29, Ulangan 32 ayat 9, Zakaria 2 ayat 12. Dan ini jika kita bandingkan dengan tulisan Rasul Paulus dalam kitab Efesus 1 ayat yang ke-11. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dia
ingin mereka tahu bahwa mereka tidak hanya memiliki warisan dari Tuhan, tetapi mereka adalah milik pusaka Tuhan. Dan Paulus di sini ingin mereka memahami nilai mereka di mata Tuhan. Ketika Paulus berdoa, Bapak Ibu sekalian, memohon pemahaman rohani tentang betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya yang terdapat dalam kitab Efesus 1 ayat 19, ia membayangkan Roh Kudus membawa pemahaman baru tentang besarnya kuasa Allah dan mewujudkannya dalam pengalaman mereka. Dalam semua doa ini, Bapak Ibu sekalian, Paulus ingin orang-orang ini mengalami sendiri apa yang telah diberikan kepada mereka di dalam Yesus. Bagaimanakah Anda dapat mengalami dengan lebih baik kebesaran kuasanya bagi kita yang percaya? Apakah arti pengalaman ini dalam kehidupan sehari-hari? Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa yang di surga. Bacaan yang sudah kami dengarkan masih mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus terus berhubungan dengan Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur kami. Karena begitu besar kasih Tuhan yang telah dilimpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya kami seluruhnya yang terjalin dalam virtual video ini boleh dikuatkan oleh kuasa Tuhan untuk menjadi umat-umat Tuhan yang selalu setia bersyukur kepada Tuhan, yang selalu giat dalam melakukan doa kepada Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kami. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Pertemukan kami di lain waktu untuk pelajaran yang indah yang boleh kami pelajari bersama-sama nantinya. Inilah doa permohonan kami Bapa, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami persembahkan. Doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.